البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mujaddid Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih yang berjudulkan Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Inilah dakwah kami dan keyakinan kami. Sebab ditulisnya kitab ini apa kemarin sebabnya? Sebab ditulisnya artikel ini apa sebabnya kemarin? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah yang mana beliau mensyarah kitab ini ada dua sebab. Kenapa Syekh Muqbil mencatat menulis kitab ini? Paham ya? Kitab yang kita baca ini kitab siapa? Matannya karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih. Pensyarahnya murid beliau Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Paham ya? Nah, dijelaskan di permulaan di mukadimah kemarin kita baca ya. Sebab pertama batas siapa? Yang umum aja, membantah apa? Membantah apa? Syubhat. Membantah syubhat dan isu-isu yang miring, yang tidak benar. Dari kalangan Syiah, Rafidhah, Sufiyah yang mereka menuduh dakwah Ahlussunnah itu dakwah yang tidak benar. Menuduh dakwah Ahlussunnah itu dakwah yang menimbulkan perpecahan. Dakwah Ahlussunnah dakwah ekstrim. Dakwah Ahlussunnah dakwah yang keras. Sebenarnya dakwah Ahlussunnah itu bukan keras. Cuman mereka-mereka ini terbiasa lembek sehingga nampak ketika muncul ketegasan dianggap keras itu. Paham ya? Jangan suka mentahdir. Jamaah tabligh teman kita. Ikhwan muslimin saudara kita. Hizbut Tahrir saudara kita. Jangan saling mentahdir. Mereka saudara kita. Itulah yang namanya apa? Lembek barakallahu fiik. Dijelaskan semuanya. Hizbut Tahrir kata wa kata. Ikhwan muflisin seperti ini. Jamaah tabligh JT, Jamaah Jaulah seperti ini disebutkan juga. Paham ya? Nah, tapi kalau enggak pernah memperingatkan dari sesatnya kelompok sesat, enggak pernah memperingatkan kebatilan ahlul bidah wad dhalal, orang enggak akan tahu mana yang hak, mana yang batil itu loh ya. Nah, semuanya dikirain sama, berjubah, berjenggot. Orang-orang pergerakan, pemberontakan, khawarij gaya baru yang nampaknya berjubah, berjenggot, bersorban, istrinya bercadar, itu juga sama kalau cuma pakaiannya. Tapi ideologinya berbeda. Disitulah kita harus barakallahu fiik perlu mengenal, perlu belajar. Paham ya? Jangan sampai anti dengan apa yang namanya tahdzir. Paham ya? Jangan anti dengan ilmu jarh wa ta'dil. Paham ya? Jarh itu mengkritik sesuai dengan apa? Kadarnya dan juga hujjah argumen Quran yang ada. Ta'dil memberikan rekomendasi. Memuji, memberikan rekomendasi kalau dia layak mendapatkannya. Paham ya? Ini dalam ilmu agama sangat dibutuhkan. Masalah dunia aja antum menggunakan jarh wa ta'dil atau tidak? Naam, antum pergi ke toko sayur, beli tomat. Wah, beli semuanya atau milih? Milih yang busuk ditinggal, yang bagus nih ambil. Pak, ini busuk, Pak. Menjarah antum. Wah, ini bagus tak? Ta'dil situ. Dunia padahal itu. Contoh yang lain, antum jualan pisang. Contoh yang dekat aja ya. Jualan pisang. Kadang pisang ada yang bagus, ada yang buruk. Itu sudah menjarah. Ketika mengatakan pisangnya ini jelek atau pisangnya ini busuk, menjarah. Pisangnya bagus, menta'dil. Itu dalam ilmu dunia, apalagi masalah akhirat kaitannya dengan neraka dan surga. Paham ya? Kalau enggak ada jarh wa ta'dil, enggak akan tegak. Ahlussunnah wal Jamaah dakwah as-salafiyah enggak tegak kalau tambah jarh wa ta'dil. Makanya menjarah sesuai dengan apa? Adillah, hujjah, argumen dan juga dalil yang akurat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan serampangan, bukan sembarangan, bukan bermudah-mudahan memvonis si fulan hizbi, si fulan mubtadi', si fulan kafir, si fulan fasik, tapi semuanya disandarkan dengan argumen hujjah yang akurat. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena ada orang yang terkadang alergi ketika mendengar ilmu jarh wa ta'dil. Pura-pura gatal telinganya, pamit ke belakang gitu, teman, enggak balik lagi. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fiikum, jangan.
Nanti sebutkan oleh beliau, ilmu jarh wa ta'dil sangat penting sekali. Paham ya? Nah, ilmu jarh wa ta'dil. Ini sekedar selingan bahwasanya dakwah Syekh Muqbil bin Hadil Al-Wadi'i rahmatullahi alaih dakwah yang sangat mulia. Jadi tujuan ditulis kitab ini yang pertama tadi membantah syubhat dan juga isu-isu yang miring dari kalangan Syiah Rafidhah dan kelompok-kelompok sesat yang menuduh Ahlussunnah dakwahnya keras, dakwahnya ekstrim, dakwahnya menyimpang. Yang kedua, sebab yang kedua apa? Kemarin kita lewati. Naam, hendaknya ihsan. Apa? Naam, untuk menjelaskan akidahnya dan dakwahnya para salaf. Bahwasanya akidahnya dan dakwahnya para salaf, dakwah dan akidah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah dakwah kita. Bukan dibangun di atas hawa nafsu, bukan dibangun di atas akal, bukan dibangun di atas logika, tapi dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu dikondisikan baik-baik. Langsung kita mengambil berikutnya barakallahu fik halaman 21. Kemarin kita baca secara global mukadimahnya ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid wafaqahullah mengenai bagaimana Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih di awal permulaan dakwah hingga beliau meninggal dunia. Sekarang memasuki halaman 21. Muqaddimatul kitab, pembukaan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di kotak itu namanya matan. Matan inti kitab ini yang di kotak itu. Bawahnya namanya syarah. Syarah itu penjelasan artinya. Paham ya? Jadi kalau anda tanya matannya mana matannya? Berarti yang atas yang di kotak itu ya. Bawahnya namanya apa? Syarah, penjelasan. Dipahami, jangan bingung. Matanya mana? Matanya mana matanya? Oh, bingung nyari, jangan. Yang di kotak itu. Paham ya? Dikondisikan. Dipahami baik-baik. Nah. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Nah, kita lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syarah. Ibtada al-mu'allif rahimahullah, disimak baik-baik ya. Bil basmalah. Mu'allif mengawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terulang-ulang enggak? Terulang-ulang. Makanya kalau Anda belajar terus itu lama-lama melekat. Kullama takarrar. Semakin terulang-ulang semakin melekat. Itulah yang namanya pelajaran. Bukan malah wah bosan Ustaz, dikit-dikit terulang, dikit-dikit terulang. Kitab seperti itu memang. Paham ya? Nah, yang terulang-ulang aja belum tentu melekat. Ya enggak? Apalagi kalau enggak diulang-ulang. Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu mengulang-ulang. Nah, jangan bosan. Anda udah belajar kitab tauhid selama 10 tahun Ustaz, terulang-ulang terus. Tapi lewat di jalan gelap takut. Gagal di situ. Paham ya? Ujiannya di situ. Belajar kitab tauhid, belajar usul salasah sampai kitab tauhid syarahnya Fathul Najib. Lewat di gelap-gelap takut dia. Lampu mati udah diam enggak berani kemana mana. Gagal belajarnya. Paham ya? Praktekkan di situ. Nah, maksudnya apa? Amalan penting. Kita lihat sini. Ibtada'al mu'allif rahimahullah bil basmalah. Mu'allif mengawali dengan bismillah. Masih bismillahirrahmanirrahim. Kalau basmalah sempurna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cuma bismillah apa namanya? Santai, enggak usah pegang santai aja. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah. Antum mau makan baca apa? Bismillah. Mau nyembelih baca apa? Bismillah. Berangkat kerja baca apa? Bismillah. Nah, itu apa istilahnya? Alhamdulillah. Apa? Yang novel? Yang jelas. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim utuh. Nah, kalau bismillah alhamdulillah lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hendak ya akhi Muhammad Ridho. Tasmiyah, ahsan. Tasmiyah. Paham ya? Jangan keliru. Tasmiyah bismillah. Tahmid alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdalah. Bedakan. Sudah kita lewati berkali-kali ya, itu ungkapan-ungkapan benar kadang orang enggak paham itu loh. Sudah berkali-kali ya. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Halhalah la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah. Ada semuanya. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billah.
Hayya 'ala shalah, hayya 'al falah. Talbiyah ayo lanjutkan. Labas, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Kalau talbinah bubur. Itu ada hadisnya, itu enggak sembarangan. Ini istilah-istilah penting seperti ini ya. Nah, jangan talbinah apa? La ilaha illallah. Keliru. Paham ya? Nah, jadi anak ngomong talbinah itu bubur, semacam bubur itu ada hadisnya soalnya. Kalau enggak percaya, lihat itu toko-toko herbal itu. Paham ya? Ada talbinah di sana. Maksudnya kalau enggak percaya karena itu istilah. Talbinah itu istilah dalam hadis. Talbiyah itu juga istilah, hamdalah juga istilah, basmalah juga istilah, sabhalah juga istilah, halhalah juga istilah, hauqalah juga istilah, hayya 'alah itu juga istilah semuanya. Jadi kalau kita baca bismillah itu tasmiyah. Paham ya? Tahmid bukan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Paham ya? Tasbih subhanallah. Seperti itu. Itu udah ungkapan-ungkapan yang perlu dikondisikan ya. Naam. Li'anna Allah azza wa jalla iftataha biha kitabah. Dilanjutkan lagi, simak baik-baik, itu faedahnya bagus sekali. Nah, kata Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah, li'anna Allah azza wa jalla iftataha biha kitabah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala membuka dengan bismillahirrahmanirrahim kitabnya itu Al-Qur'an. Kecuali surat apa? Indak ya barakallahu fiik, akhnawa. Kecuali surat Taubah, dinamakan juga dengan surat apa? Al-A'raf. Al-Bara'ah, dinamakan juga surat apa? Hendak ya Amir? Al-Fadhihah. Al-Fadhihah, Al-Bara'ah, At-Taubah. Nah, mengucapkannya dengan berat. Al-Fadhihah. Nah, seperti itu. Fa nasaba an yaftatiha al-muslimun biha kutubahu. Maka sangat cocok kata beliau. Maka sangat cocok kaum muslimin membuka kitab-kitab mereka dengannya. Disimak ya, sangat cocok. Nasab itu sangat cocok. Namanya, naam seperti itu. Wa murasalanam wa murasalatihim wa nahwu dzalik. Dan membuka surat-surat mereka yang semisal itu. Seperti Rasulullah lakukan ketika menulis surat ke mana? Raja atau pembesar Romawi. Kita lihat. Li barakatiha wa li tadammuniha al-isti'anah billah azza wa jalla. Masyaallah, sebutkan lagi faedahnya sini. Dikarenakan li tabarruknam, li barakatiha, dikarenakan keberkahan di dalamnya. Mana yang menunjukkan keberkahan? Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ba situ ba li tabarruk wal isti'anah. Ba meminta keberkahan dan apa? Pertolongan. Itu dihafalkan. Karena ada yang berpendapat itu baknya musyahabah. Hamba berbuat beriringan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Keliru. Hamba berbuat karena kehendak Allah Ta'ala yang benar. Bukan beriringan bersamaan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Paham ya? Bukan musyahabah ya. Tapi apa baknya? Lil isti'anah wa tabarruk. Paham ya? Minta pertolongan dan minta keberkahan. Antum lihat sini. Li barakatiha, dikarenakan keberkahannya. Wa li tadammuniha lil isti'anah, dan karena mengandung di dalamnya isti'anah. Apa isti'anah? Minta pertolongan. Nah, isti'anah billah azza wa jalla. Wa ittiba'an li nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Faqad kana yaftatihu al-kutuba biha, dan sungguh dahulu beliau mengawali membuka kitab-kitabnya dengannya. Simak baik-baik kitabnya ya. Nah, biar cepat pinter. Karena kitab gundul ini kalau antum enggak terbiasa nyimak nanti sulit. Tapi hadis Abi Sufyan fi sahihain, Abu Sufyan ayo na'am, Masmu Abu Sufyan, indak ya Hasan. Sakhar bin Harb, ahsan. Abu Sufyan Sakhar bin Harb. Naam. Apanya Muawiyah? Muawiyah apanya dengan Abu Sufyan ini? Muawiyah apanya Abu Sufyan ini? Anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham ya? Nah, istrinya Abu Lahab apanya? Abdullah, antar Abdullah, istrinya Abu Lahab. Saudaranya siapa? Abu Sufyan? Hindun bintu Harb.
Naam, Sakhar bin Harb. Kita lihat sini dari hadisnya Abu Sufyan fi sahihain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Hiraql, bahwasanya Rasulullah SAW menulis surat kepada Hiraql, pembesar Romawi. Hiraql, Heraklius atau Hercules. Paham ya? Kalau orang-orang bahasa sulit ya gitu. Tapi maklum Hiraql, pembesar Romawi. Menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdullah wa Rasulih. Lihat Bismillahirrahmanirrahim. Muttafaqun alaih. Inilah kalau dalam bahasa Arab, min dulu baru ila. Kalau pelajar bahasa Indonesia, ila dulu baru min. Kepada yang terhormat dari si fulan. Kalau di setara Arab, dari dulu baru ila. Ini min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Hiraql azimur. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Hiraql pembesar Romawi. Kalau belajar bahasa Indonesia dulu bagaimana? Kalau ini surat kepada dulu ya, baru dari. Allah musta'an. Labas. Ini bahasa Arab ya. Nah, muttafaqun alaih. Wal ba fil basmalah isti'anah. Masyaallah faedahnya bagus ini. Ba di dalam basmalah adalah isti'anah. Ingat-ingat, banyak isti'anah, minta pertolongan. Jadi kalau antum baca bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan antum mengucapkan ya Allah hanya dengan menyebut namamu. Aku minta pertolongan. Paham? Nah, seperti itu. Wal ismu mustaqqun minas sumu wa huwal ulu. Perhatikan ini, pecahan ismu ini. Wal ismu mustaqqun, pecahan dari kata apa? As-sumu, itu tinggi. Wa huwal ulu, itu tinggi. Ulu itu tinggi ya. Wallahu labdul jalalah alamun 'ala dzat al ngambar qalbik al aliyah, masyaallah. Sedangkan labdul jalalah Allah adalah suatu nama yang menunjukkan zat yang tinggi, itu Allah Subhanahu wa taala. Dikenal dengan apa? Ismullahi al-a'zam. Nama Allah Ta'ala yang paling agung. Semua sifat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nama-nama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismullahi al-a'zam. Wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu yang kita pelajari, a'raful ma'arif apa? Dhamir. Tapi disebutkan dalam mutamimah, ingat ya mutamimah? A'raful ma'arif bil ijma' lafdzul jalal Allah. Allah ini, nah, barakallahu fiik, lafdzul jalal Allah ini adalah a'raful ma'arif. Ma'rifah yang paling tinggi sudah. Orang langsung mengenal gitu, tahu gitu loh. Walaupun dia alam. Wa illa kalau kita telusuri ke bahasa Arab, alam tingkatan keberapa? Alam. Keberapa alam seharusnya? Alam. Keberapa seharusnya tingkatannya kalau dalam ilmu nahwu? Kedua, pertama dhamir, kedua alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima al-mu'arrab bi al. Jangan lupa ya. Nah, kita lihat di sini wal ismul a'dzam 'ala sahih, masyaallah. Lafdzul jalalah adalah tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah dan nama yang paling agung menurut pendapat yang sahih. War-Rahman, kita ambil dikit lagi. War-Rahman 'ala wazn fa'lan. Rahman mengikuti timbangan fa'lan. Mutadamminun lirahmatil 'ammah, terkandung atau mengandung di dalamnya apa? Rahmat, kasih sayang yang umum. Orang kafir juga dapat, orang fasik juga dapat. Paham ya? Kalau rahmat yang sifatnya umum, iya enggak? Orang kafir yang kaya banyak atau tidak? Banyak. Orang kafir yang mereka hidupnya mewah, jutawan, milioner, miliarder, banyak enggak? Banyak. Karena itu rahmat yang sifatnya umum. Wa huwa ismun mukhtassun billahi azza wa jalla. Ar-Rahman, nama yang dikhususkan untuk Allah Taala. Antum enggak boleh ngasih nama dengan Rahman. Mas mengiyaki ismi Rahman, enggak boleh. Harus dikasih penghambaan Abdurrahman, Amatur Rahman, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Harus ada penghambaan di situ. War-Rahim, kalau ini umum, maksudnya namanya boleh dipakai. Nama orang namanya Rahim pun boleh. Paham ya? Nah, kita lihat sini. War-Rahim min asma'illahil husna ghairu mukhtas, ghair mukhtas berarti ini. War-Rahim termasuk nama-nama Allah Taala yang indah, tidak khusus untuk Allah Taala saja. Mutadamminun lirahmatil wasilah, yang mana Ar-Rahim terkandung di dalamnya apa? Rahmat yang wasilah, yang sampai menghantarkan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, kalau Allah Taala mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan dahulu Rasulullah SAW itu penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Paham ya? Nah, seperti itu. Mahfuz salah ya. Jadi, na barakallahu fikum, atau wa kana bil mu'minina rahima ini adalah untuk Allah Taala, tapi ada ayat yang lain yang rahim itu untuk Rasulullah SAW. Ya, ada yang apa ayatnya?
Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim itu ya. Ayatnya di mana ayat ya? Abdurrahman. Syahidnya na'am azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, rahim di situ Rasulullah SAW. Boleh. Paham ya? Karena umum, bukan khusus Allah Taala ya, bukan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahman khusus untuk siapa? Ar-Rahman khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dibedakan. Mafhum salah? Jadi kalau namakan orang Rahman enggak boleh. Abdurrahman boleh. Amatur Rahman la ba'sa bihi. Kalau orang namanya Rahim boleh enggak Rahim? Kalau orang boleh kalau Rahim. Kita lihat wa qad dzakartu fadlaha wa mawatinaha fil fawaid adz-dzahabiyyah 'ala al-aqidah al-wasithiyah walhamdulillah masyaallah. Kata beliau Syekh Abdul Hamid wafaqahullah, beliau mengatakan sungguh aku telah menyebutkan keutamaannya dan tempat-tempatnya di dalam kitab Al-Fawaid Adz-Dzahabiyyah. Syarah Aqidah Wasithiyah, tebalnya segini tebalnya. Paham ya? Cetakan Mesir, masih cetakan Mesir ya. Saya tebalnya segini, Al-Fawaid Adz-Dzahabiyyah anak punya di rumah itu, nah segini tebalnya. Syarah Aqidah Wasithiyah yang ngarah Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Masyaallah. Naam. Al-Muqaddimah tuh, muqaddimah sampai bawah itu ya, karena ada sambungannya. Wallah. Qala asy-syarih hafizahullah, muqaddimah itu matanya. Sekarang syarahnya sumiyat bidzalika li'annaha mutaqaddimatun likitab. Dinamakan dengan muqaddimah kenapa? Dikarenakan dia di awal permulaan kitab. Paham ya? Mutaqaddimatun atau mutaqaddamatun karena dia didahulukan lil kitab. Untuk apa? Untuk suatu kitab. Wa yu'ta biha, dan muqaddimah ini, pembukaan ini didatangkan dengannya, disimak itu wa yu'ta biha, didatangkan dengannya fil ghalib, kebanyakannya. Ghalib itu kebanyakannya. Ghalib itu artinya kebanyakannya itu. Naam, litadammuniha lil hamdi was sana, dikarenakan terkandung di dalamnya alhamdu was sana. Coba antum lihat kalau orang ngasih pembukaan, innal hamdalillah, ya kan, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya itu pembukaan muqaddimah. Nah, lil hamdi was sana 'ala Allah azza wa jalla, karena terkandung di dalamnya apa? Pujian dan sanjungan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Simak kitabnya ya. Wali bayanin maksud, dan untuk menjelaskan apa yang diinginkan minal kitab, dari kitab tersebut. Alladzi yuktab wa yu'allaf. Paham ya? Yaitu kitab yang ditulis dan yang dikarang. Wa ba'dul ulama qad la ya'tuna biha. Sebagian ulama tidak mendatangkan muqaddimah. Ada yang langsungan tanpa muqaddimah sebagian ulama. Paham ya? Ada yang langsungan tanpa muqaddimah. Kita lihat sini. Kal Imam Al-Bukhari fi Shahih, sebagaimana Imam Bukhari di dalam sahihnya. Fa innahu qala, karena sesungguhnya beliau mengatakan Sahih Bukhari, antum lihat sendiri ya. Kitabu Bad'il Wahyi, kitab awal permulaan turunnya wahyu. Beliau enggak nyebut muqaddimah. Enggak ada innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala, enggak ada. Summa dzakara hadis, kemudian beliau menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Fasara hadzal hadis itu, maka menjadilah hadis ini kal muqaddimah, seperti pembukaan di hadzal kitab. Seperti pembukaan untuk kitab tersebut. Wa hakadzal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab fi kitab at-tauhid wa ghairuhum katsir. Seperti itu pula Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab at-tauhid. Kitab at-tauhid ada enggak beliau mengatakan innal hamdalillah di awal permulaan? Enggak ada. Paham ya? Enggak ada. Dan yang selain mereka banyak. Wa aghlabul muallifin, dan kebanyakan para pengarang kitab, muallif, para pengarang kitab, nah barakallahu fiik, muallifin para pengarang kitab ya, yuqaddimuna likitabatihim bi muqaddimatin mufidatin. Mereka memberikan muqaddimah, pembukaan pada kitab-kitab mereka dengan pembukaan-pembukaan yang berfaedah. Masyaallah. Wa min anfasi hadhil muqaddimat, dan termasuk yang paling berharga, paling mahal pembukaan-pembukaan tersebut muqaddimah Sahih Muslim. Masyaallah. Di dalam muqaddimah Sahih Muslim ada kalamnya Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang mulia. Apa kalamnya yang hafal? Sering sebutkan qala al-Imam Muhammad bin Sirin di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi kalau mengambil ilmu dengan sembarang orang. Anak cuma mengambil ilmu alat, Ustaz. Walaupun ilmu alat, ilmu mustalah, usul, bahasa Arab, nahwu, saraf, ambil dari Ahlussunnah.
Paham ya? Jangan mengambil dari ahlu bid'ah wad dhalal. Jangan mengambil dari hizbiyin. Ini patokannya inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin, yang dinukilkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Bagus sekali kalamnya itu ya. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Fayungdar ila ahli sunnah fayuqad hadithum. Dilihat, oh ternyata dari ahli sunnah. Diambil hadisnya, diambil ilmunya. Summa yungdar ila ahli bid'ah. Dilihat dari ahli bid'ah. Fala yuqad hadithum, enggak diambil hadisnya, bayangkan. Jadi kalau ngambil ilmu dari siapa? Ahlus sunnati wal jamaah, terkhususkan ilmu agama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan sembarang orang. Ilmu Arab pun yang larinya nanti untuk memahami Al-Qur'an Sunnah, ambil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ambil ilmu bahasa Arab dari hizbiyin. Ilmu usulnya dari Al-Bid'ah misalkan. Akidahnya dari Al-Sunnah. Itu namanya pramuka, campur baur. Paham ya? Allah musta'an, itu dikondisikan. Kalau ngambil ilmu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu syar'i. Kita lihat di sini. Wa muqaddimah Sunan Ibn Majah, masyaallah ini bagus juga. Wa muqaddimah Sunan Darimi, ini bagus. Ini Syekh Yahya punya syarahnya ini. Muqaddimah Sunan Darimi ini bagus sekali. Nah, apa di antaranya yang dinukilkan muqaddimah Sunan Darimi? Kalamnya siapa? Ada yang ingat? Abdurrahman? Abdullah ingat? Ihsan ingat? Kalamnya Al-Imam Az-Zuhri. Naam, qala Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Apa kalamnya beliau? At-tamassuku bis sunnatin najah. Itu dinukilkan dalam Muqaddimah Sunan Darimi juga itu. Paham ya? Berpegang teguh dengan as-sunnah ada kunci keberhasilan. Fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Ilmu itu dicabut dengan cabutan yang sangat tepat. Fa na'sul ilmi sabatud din wad dunya. Maka menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu sumber kekokohan agama dan dunia. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Dan hilangnya ilmu, hilang semua kebaikan dan kekokohan dunia dan agama. Paham ya? Jadi agama dan dunia akan kokoh itu kalau ada ilmu di situ. Paham ya? Karena ada ilmu dia akan bisa mengkondisikan dunianya. Tapi kalau dunia tanpa ilmu, tanpa agama, la barakallahu fi, tidak diberkahi. Sebagaimana pantun yang sering dinukilkan, nisbahnya masyhurnya kepada Imam Syafi'i, apa pantunnya? Abdurrahman. Ayo na'am. Ayo hendak ya. Apa nanti matanya? Ihsan. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Itu pantunnya. Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a. La barakallahu dunya bila dini. Apa artinya? Alangkah indahnya kalau seandainya agama dan dunia bisa bersatu. Indah enggak kira-kira? Indah. Kalau dunia dan agama bersatu indah sekali. Tapi enggak ada berkahnya. Allah Taala enggak memberkahi dunia tanpa agama itu loh. Jadi kalau antum mau hidup di dunia ini biar terkondisikan, terpantau, terkondisikan diiringi dengan agama. Ilmu maksudnya. Naam. Kata beliau sini wa ghair dzalik minal muqaddimat allati tahwi fi qiyatiha uluman nafi'atin wa isyaratin mufidat wa billahi taufiq. Dan yang selain itu dari mukaddimah-mukaddimah yang ada yang terkandung di dalam apa? Di dalam barakallahu fiik lembaran-lembaran tersebut ilmu yang bermanfaat dan juga isyarat-isyarat yang berfaedah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil, ada berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.